Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Herdianto, mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Nusantara PGRI Kediri, akan mempresentasikan tentang penerapan senam ergonomis untuk menurunkan kadar asam urat pada lansia yang menderita asam urat dengan gangguan mobilitas fisik di Pondok Lansia YPA NU An-Nur Kota Kediri. Untuk yang pertama, apa sih penyakit asam urat? Penyakit asam urat itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh tumpukan asam urat atau kristal pada jaringan, terutama pada jaringan sendi. Kadar asam urat dalam tubuh dihasilkan dari pembentukan purin yang merupakan salah satu unsur dari asam nukleat. Penumpukan kristal di persendian disebabkan oleh meningkatnya kandungan asam urat dalam darah. Upaya untuk mencegah penyakit asam urat ini bisa dilakukan dengan cara bersifat perawatan, pengobatan, pola hidup sehat seperti diet purin, dan juga upaya lain. Penata laksanaan non-farmakologis untuk menurunkan kadar asam urat pada penderita penyakit asam urat salah satunya adalah melakukan senam ergonomis yang merupakan kombinasi gerakan otot dan teknik pernafasan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek penelitian adalah 2 lansia yang menderita asam urat dengan masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik dengan dilakukan tindakan penerapan senam ergonomis untuk menurunkan kadar asam urat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kadar asam urat pada lansia yang menderita asam urat dengan gangguan mobilitas fisik sebelum dan setelah melakukan senam ergonomis, yaitu pada hari pertama, Tuan E memiliki kadar asam urat yang tinggi dengan jumlah 8,2 dan setelah mendapatkan terapi menjadi 7,7 mg per TL. Untuk Nyonya S mendapatkan hasil 9,6 dan mengalami penurunan 7,2. Dan pada saat hari kedua, Tuan E dari 7,4 sebelumnya mendapat hasil tersebut, lalu setelah dilakukan terapi menjadi 7,2 sama. Dan untuk hari ketiga Tuan E itu mendapatkan hasil 6,9, setelah itu mendapat terapi senam ergonomis menjadi 7,0. Untuk Nyonya S mendapatkan hasil 5,9 dan setelah melakukan terapi senam ergonomis pada hari kedua lansia di hari pertama, kedua, ketiga dengan intervensi senam ergonomis itu adanya perubahan kadar asam urat dari kedua lansia tersebut. Rekomendasi pemilihan terapi senam ergonomis untuk menurunkan kadar asam urat perlu dilakukan pengembangan terapi ini sehingga memudahkan para lansia tua ya untuk menurunkan kadar asam urat. Untuk pendahuluan, penyakit asam urat merupakan penyakit yang disebabkan oleh tumpukan asam urat atau kristal pada jaringan, terutama pada jaringan sendi. Badan Kesehatan Dunia menjelaskan bahwa penderita penyakit asam urat di dunia pada tahun 2018 mengalami kenaikan dengan jumlah penderita sebanyak 47.150 jiwa dan Indonesia itu menjadi negara keempat dunia yang penduduknya menderita asam urat. Berdasarkan hasil diagnosis tenaga kesehatan, penderita penyakit asam urat di Indonesia pada tahun 2007 sebesar 14,1%. Lalu pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 11,9%. Setelah 5 tahun, pada tahun 2018 penderita asam urat mengalami kenaikan dengan jumlah prevalensi sebesar 18,9%. Di Jawa Timur, prevalensi asam urat pada tahun 2007 sebesar 13,3%. Lalu pada tahun 2013 sebesar 11,1%. Dan pada tahun 2018 di Jawa Timur mengalami kenaikan dengan jumlah prevalensi sebesar 17%. Pada tahun 2018, penderita asam urat pada lansia di Kota Kediri sebesar 9,3%, sedangkan di Pondok Lansia YPA NU An-Nur Kota Kediri, jumlah penderita asam urat sebesar 16,7%. Penata laksanaan non-farmakologis untuk menurunkan kadar asam urat pada penderita penyakit asam urat salah satunya adalah melakukan senam ergonomis yang merupakan kombinasi gerakan otot dan teknik pernafasan. Teknik pernafasan tersebut mampu memperlancar pengangkutan sisa dari pembakaran seperti halnya asam urat oleh plasma darah dari sel ke ginjal dalam bentuk feses dan urin.
Metode. Metode ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menurunkan perubahan kadar asam urat pada lansia yang menderita asam urat dengan gangguan mobilitas fisik sebelum dan sesudah dilakukan senam ergonomis. Studi kasus ini adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti suatu permasalahan melalui suatu kasus yang terdiri dari unit tunggal dengan pokok pertanyaan berkaitan dengan how atau why. Studi kasus ini bertujuan untuk menurunkan perubahan kadar asam urat pada lansia yang menderita asam urat dengan gangguan mobilitas fisik sebelum dan sesudah dilakukan senam ergonomis. Untuk hasilnya, untuk hari pertama, Tuan E memiliki kadar asam urat paling tinggi, yaitu 8,2 mg per TL. Lalu untuk hari kedua, 7,4, hari ketiga, 5,9. Untuk Nyonya S, hari pertama, 9,6 mg per TL, lalu untuk hari kedua 7,2 dan hari ketiga 6,9. Ini merupakan hasil sebelum dilakukan terapi senam ergonomis. Dan untuk setelah dilakukan senam ergonomis ini, untuk hari pertama Tuan E mengalami penurunan 7,7 dan hari kedua 7,4 dan hari ketiga 7,0. Untuk Nyonya S hari pertama 7,2, hari kedua 7,2 dan hari ketiga 6,2. Pembahasannya dari hasil penelitian tentang perubahan kadar asam urat pada lansia yang menderita asam urat dengan gangguan mobilitas fisik sebelum dan setelah dilakukan senam ergonomis, yaitu pada hari pertama Tuan E memiliki kadar asam urat paling tinggi dengan jumlah 8,2 mg per TL. Setelah mendapat terapi senam ergonomis, Tuan E mengalami penurunan kadar asam urat dengan jumlah 7,7. Sedangkan untuk Nyonya S mendapatkan hasil 9,6 dan mengalami penurunan juga dengan hasil 7,2. Pada saat hari kedua dilakukan pemeriksaan kadar asam urat lagi dengan hasil Tuan E 7,4 mg per TL dan setelah mendapatkan terapi senam ergonomis, kadar asam urat Tuan E tidak mengalami perubahan. Untuk Nyonya W juga memiliki kondisi yang sama dengan hasil 7,2. Setelah mendapat terapi senam ergonomis, hasilnya tetap sama. Pada hari ketiga, sebelum dilakukan terapi senam ergonomis, Tuan E mendapatkan hasil 6,9. Akan tetapi setelah diterapi, kadar asam uratnya mengalami peningkatan dengan jumlah 7,0. Sedangkan untuk Nyonya S mendapatkan hasil 5,9 dan setelah melakukan terapi senam ergonomis, Nyonya S juga mengalami peningkatan asam urat dengan hasil 6,2 mg per TL. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat yang berupa metode penelitian kuantitatif dengan dilakukan pengukuran pada lansia dengan intervensi sebelum dan sudah terapi senam ergonomis, menunjukkan bahwa hasil senam ergonomis berpengaruh terhadap penurunan kadar asam urat. Lalu untuk penelitian yang dilakukan oleh Nur Santi yang merupakan metode penelitian pre-eksperimen design dengan dilakukan pengukuran pada lansia dengan intervensi sebelum dan sesudah terapi senam ergonomis, menunjukkan bahwa hasil senam ergonomis berpengaruh terhadap penurunan kadar asam urat. Lalu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pradika yang berupa metode penelitian kuantitatif design dengan dilakukan pengukuran pada lansia dengan intervensi sebelum dan sesudah terapi senam ergonomis, menunjukkan hasil bahwa senam ergonomis berpengaruh juga terhadap penurunan kadar asam urat. Lalu untuk penelitian yang dilakukan oleh Fatimah yang berupa metode penelitian kuantitatif design dengan dilakukan pengukuran pada lansia dengan intervensi sebelum dan sesudah terapi senam ergonomis, menunjukkan bahwa hasil senam ergonomis berpengaruh terhadap penurunan kadar asam urat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Hidayat, Nur Santi, Pradika, dan Fatimah yang menyatakan bahwa senam ergonomis mampu menurunkan kadar asam urat karena di dalam senam ergonomis ini lansia diajarkan mengenai senam yang merupakan kombinasi gerakan otot dan teknik pernafasan yang menggunakan diafragma. Teknik pernafasan ini memberikan pijatan pada jantung akibat naik turunnya diafragma, membuka sumbatan-sumbatan dan memperlancar aliran darah ke jantung dan aliran darah ke seluruh tubuh, sehingga memperlancar pengangkutan sisa pembakaran seperti asam urat oleh plasma darah dari sel ginjal dan usus besar untuk dikeluarkan dalam bentuk urin dan feses. Kesimpulannya, hasil kadar asam urat sebelum dilakukan senam ergonomis, Tuan E memiliki kadar asam urat tinggi di hari pertama dengan nilai 8,2 mg per TL, lalu pada hari kedua 7,4 mg per TL, dan hari ketiga merupakan kadar asam urat terendah yaitu 5,9.
Sedangkan untuk hari pertama kadar asam urat Nyonya S paling tinggi itu 9,6, lalu di hari kedua 7,2, dan hari ketiga 6,9. Untuk hasil kadar asam urat setelah dilakukan senam ergonomis, Tuan M memiliki kadar asam urat tinggi dengan 7,7, lalu pada hari kedua 7,4, dan hari ketiga 7,0. Sedangkan pada hari pertama kadar asam urat Nyonya S tertinggi dengan nilai 7,2, lalu di hari kedua sama 7,2, dan di hari ketiga merupakan kadar asam urat terendah yaitu 6,2. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.